Nah, sementara kalau kita lihat dari kondisi geografis, Indonesia itu kan berada di antara dua benua dan dua samudra. Nah, kondisi peta Indonesia seperti itu memungkinkan maraknya barang-barang haram itu masuk ke Indonesia tanpa pengawasan yang memadai. Nah, pasar di Indonesia itu masih sangat besar. Artinya kalau gue mau masukin barang ke Indonesia pasti habis. Halo Sobat Holopis, jumpa lagi bersama saya Brenda Iskarina di ruang tamu holopis.com. Peredaran narkoba saat ini bukan cuma sekedar angka statistik, namun dapat mengancam cita-cita anak bangsa dan juga merampas masa depan generasi bangsa. Indonesia saat ini sedang menuju Indonesia Emas 2045, namun narkoba masih menjadi bom waktu yang bisa sesekali merusak masa depan generasi bangsa. Pertanyaannya adalah, apakah bisa Indonesia nanti benar-benar bebas dari yang namanya narkoba? Untuk itu, Sobat Holopis, kami akan membahasnya hari ini bersama Kasubag Umum BNN Kota Depok, Bapak Andi Sardono. Halo, Bapak Andi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Kabar baik ya, Pak. Ini kita ngobrolnya nih, saya panggil Pak Andi atau Mas Andi. Monggo, oke. Mas Andi aja kali ya saya panggil. Oke. Mas Andi, ini membahas narkoba begitu ya, Mas Andi di Indonesia ini sepertinya tidak ada habisnya begitu. Masih terus menjadi momok dan apa ya, mungkin juga banyak para penonton begitu yang menonton itu penasaran Pak Andi. Tapi ingin tahu juga awal-awalnya ini apa sih saat ini tantangan terbesar Indonesia dalam memberantas narkoba? Baik, terima kasih. Jadi dalam kesempatan ini eh, saya coba jelaskan sebetulnya apa sih yang menjadi tantangan Badan Narkotika Nasional untuk mengungkap dan memberantas penyelundupan narkotika dari luar ya, dari luar ke dalam. Jadi ada tiga kondisi yang melatar belakangi kesulitan pemberantasan itu. Yang pertama, sebetulnya sih kalau dikatakan kondisi juga merupakan tantangan juga bagi kami. Yang pertama, kondisi demografis. Di satu sisi kita bersyukur bahwa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi nanti di tahun 2045. Tentunya dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar itu menjadi tantangan. Mengapa saya katakan begitu? Ketika jumlah penduduk di negara kita semakin besar, itu ternyata menjadi pangsa pasar tersendiri bagi sindikat narkotika internasional luar negeri ya, ingin masukkan barang ke dalam negeri. Kalau kita lihat di tahun 2023 itu kan jumlah penduduk itu sekitar 275,7 juta jiwa. Kemudian jumlah keluarganya yang ada di Indonesia itu juga sebanyak 72,5 juta kepala keluarga. Nah, sementara kalau kita lihat dari kondisi geografis, Indonesia itu kan berada di antara dua benua dan dua samudra. Nah, kondisi peta Indonesia seperti itu memungkinkan maraknya barang-barang haram itu masuk ke Indonesia tanpa pengawasan yang memadai. Nah, itu baru di dua kondisi. Nah, kondisi ketiga yaitu kondisi pasar. Seperti kita ketahui selama ini dari pengungkapan kasus narkotika yang dilakukan oleh BNN bersama jajaran kementerian lembaga yang tergabung dalam Des Pemberantasan Narkoba yang dibentuk oleh Bapak Presiden di bawah koordinator Kemenko Polhukam, ternyata pasar di Indonesia itu masih sangat besar. Artinya masih banyak permintaan dari eh, warga kita ya, dari penduduk penduduk Indonesia itu untuk minta untuk mencari barang haram itu. Jadi di satu sisi kita berusaha berantas dan mencegah, ternyata eh, kondisi pasar itu masih minta gitu, masih masih kalau orang Jawa bilang ngatung, eh, menengadah, minta barang gitu. Nah, ketiga kondisi itu ternyata dilihat oleh sindikat narkotika internasional sebagai peluang pasar yang besar. Jadi sampai ada tiga kelompok sindikat yang beroperasi di Indonesia ya. Yang pertama itu Golden Peak, kemudian Golden Triangle dan Golden Crescent. Ketiga jaringan ini masing-masing berasal dari negara-negara yang berbeda. Kalau
Golden Peacock itu berasal dari Brasil, kemudian Golden Triangle itu berasal dari Thailand, Laos, Myanmar, kemudian Golden Crescent itu berasal dari Afghanistan dan Pakistan. Nah, masing-masing uh, jaringan itu mereka melihat bangsanya besar nih. Kalau gue mau masukin barang ke Indonesia pasti habis. Nggak mungkin bisa istilahnya, nggak mungkin bersisa, pasti habis. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar di bidang pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh BNN dan jajaran kementerian lembaga lain. Makanya kami mengapresiasi dan kami salut dengan keputusan Bapak Presiden membentuk Des Pemberantasan Narkoba untuk membantu BNN mempercepat pemberantasan itu sampai ke akar-akarnya. Mhm. Bahkan yang menjadi kebijakan Bapak Kepala BNN yang baru nih, kita akan utamakan kolaborasi dan sinergi dengan kementerian lembaga lain, dengan BIN, TNI, Polri, Bakamla, dan instansi lain yang punya kewenangan untuk sama-sama mengawasi jalur laut dan jalur udara. Kalau yang saya katakan tadi, tiga, tiga sindikat itu mereka rata-rata beroperasi lewat jalur udara ya. Tapi kalau yang jalur laut lebih lebih banyak lagi. Artinya pintu-pintu itu semakin terbuka. Karena kan kalau kita lihat itu ya dari dua benua dan dua samudra itu kan garis pantainya itu kan sangat sangat terbuka lebar. Ketika kami dari BNN dan juga kementerian lembaga lain sama-sama mengawasi pelabuhan udara atau pelabuhan laut, tapi ternyata masih banyak jalur tikus, masih banyak pantai-pantai kecil yang kita nggak bisa ngawasi seperti itu. Itu yang menjadi eh, tantangan, tantangan pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh kami, oleh BNN dan juga teman-teman dari kementerian lembaga lain. Mhm. Itu sih. Memang, tidak bisa dipungkiri jumlah penduduk yang sangat banyak ini juga Ya, menjadi PR yang sangat besar begitu ya. ya. Tapi sejauh ini, Mas Andi, penegakan hukum cukup efektif belum? Terlepas dari memang masih banyaknya tantangan, dan juga usaha-usaha yang sudah dilakukan. Kalau dibilang efektif sudah cukup efektif ya. Cuma memang kemarin kan dari hasil penelitian BNN tahun 2022, 2022 dan 2021, ternyata eh, ketika kita fokus pada penangkapan, penangkapan penyalahgunaan narkoba, tangkap, masukin penjara, tangkap, vonis di apa? Vonis di pengadilan, langsung masuk penjara. Ternyata itu tidak membuat jera para pemakai. Kenapa? Karena di dalam lapas mereka bertransformasi yang tadinya penyalahguna coba-coba malah jadi teratur pakai. Yang tadinya teratur pakai malah jadi meningkat nih. Malah jadi kurir, untuk ngedarin barang dari dalam lapas keluar atau di dalam lapas itu sendiri gitu. Di tahun 2024 itu eh, data klien narkotika yang ditangani oleh BNN melalui layanan identitas itu sebanyak 39 ribuan. Kalau di rata-rata itu ada sekitar 114 orang pecandu yang direhab per hari. Per hari. Nah, sementara dari penghuni lapasnya sendiri, penghuni lapas yang untuk kasus narkotika itu di tahun 2022 itu 52,97% pasti kasus narkotika. Sisanya kasus yang lain-lain. Jumlah narapidana itu ada 274.301. Kemudian yang pidana narkotika ini 135.000. Jadi sementara kan kalau kita lihat kondisi lapas itu kan terbatas ya. Kondisi kapasitas ideal lapas itu kan 140.424 seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Tapi ketika banyaknya narapidana kasus narkotika yang dijebloskan ke dalam penjara untuk menjalani pidana gitu, ternyata itu menyebabkan overkapasitas. Jadi fakta seperti itu akhirnya sejak tahun 2015 kita gaungkan nih BNN nih. BNN itu menggaungkan penyalahgunaan narkotika wajib hukumnya untuk direhabilitasi, jangan dipenjara. Gunanya untuk apa? Untuk menekan jumlah eh, narapidana narkotika di lapas itu supaya apa? Supaya mereka mendapatkan layanan rehabilitasi gitu ya. Tapi kan kadang-kadang eh, kenyataan di lapangan kan berbeda ya. Ada juga yang orang make tapi dia juga ngedarin barang seperti itu. Ada juga orang yang make terus kemudian dia
merupakan bagian dari sindikat. Nah, tentunya itu di ditelaah oleh teman-teman penyidik, kemudian setelah kasusnya udah dinyatakan lengkap, dibawa ke kejaksaan, dibawa ke pengadilan, baru proses pidana. Seperti itu. Tapi sih harapannya kita sih pengennya yang namanya penyalahgunaan narkotika, terutama yang coba-coba sama teratur pakai itu menjalani pelayanan rehabilitasi lah. Gitu. BNN dan jajaran Polri, Kejaksaan Agung, kita sepakat. Kalau di BNN tuh ada namanya proses TAT ya. Jadi ketika ada teman-teman penyalahgunaan narkotika ditangkap oleh polisian gitu kan, dibawa ke kami, ke BNN, kita layani dengan program TAT, tim asesmen terpadu. Tujuannya apa? Supaya si korban itu, penyalahguna narkotika itu tidak diproses hukum, tapi langsung menjalani rehabilitasi medis. Ataupun kalau misalnya di proses hukum, vonisnya adalah vonis untuk menjalani rehabilitasi, tidak untuk menjalani pidana di lapas atau di rutan. Nah, teman-teman polisi juga sama. Kalau di kami istilahnya TAT, kalau teman Polri itu RJ, Restoratif Justice. Jadi ketika ditangkap oleh teman-teman penyidik di kepolisian, mereka akan teliti, wah ini ternyata dia cuma penyalahguna, tidak ada barang bukti yang ditemukan ya, pasti langsung di RJ-kan istilahnya. Di RJ-kan itu tidak diproses lanjut untuk ke tahap penuntutan di persidangan seperti itu. Ini banyak sekali yang menarik yang ingin saya tanyakan ke Boleh, Pak Andi, tapi mungkin karena ini saya sedang ada di BNN Depok ini, ya, Pak Andi, mungkin saya mau menyoroti wilayah Depok dulu ini, boleh. Pak Andi. Sejauh ini sendiri bagaimana wilayah Depok, data atau tren kasus terbaru di sini, Pak? Kalau di kota Depok itu tren yang terbaru itu masih seputar penggunaan ganja, kemudian obat-obatan keras seperti tramadol, kemudian sinte, dan yang terakhir nih marak juga kemarin juga mendapatkan perhatian dari kepala BNN yang sebelumnya, yaitu penggunaan vape ya, vape. Jadi kita diminta untuk bersama-sama dengan Badan POM mengawasi peredaran vape yang diduga di dalamnya itu ada unsur zat ketamin. Jadi udah ada sinyal nih bahwa ketamin itu kok ternyata dimasukkan dalam vape. Sementara kan kalau kita ketahui ketamin itu semacam obat bius, ya kan? Ya mungkin kadarnya kecil, tapi itu kan kalau dipakai terus oleh pengguna setia vape gitu kan. Kami khawatirkan itu menurunkan kesadaran si pengguna. Jadi ketika misalkan seseorang pengguna vape mengendari motor atau mengendari mobil, karena dia udah keseringan nge-vape gitu istilahnya, sebenarnya kan pasti dia nggak tahu vape ini isinya apa, kandungannya apa gitu kan. Kalau kita lihat kan, wah aromanya kan wangi tuh, aromanya harum. Kita kan nggak pernah tahu tuh apakah ada ketamin atau enggak. Yang kami khawatirkan itu menyebabkan eh, seseorang hilang kendali, hilang apa namanya penurunan kesadaran diri ya, ketika membawakan kendaraan, khawatir kami nanti ya imbasnya jadi meningkatnya angka kecelakaan seperti itu. Itu kalau yang marak di Kota Depok ya. Kalau seperti jenis-jenis lain, di tahun alhamdulillah belum belum ada ya. Jangan jangan sampai ada. Karena kami sih yang 4 jenis itu kayak ganja, sinte, kemudian tramadol, kemudian vape itu aja udah kami juga udah kelimpungan kan. Tapi kami bersyukur sih kami juga dibantu oleh Polres Depok juga gitu. Juga jajaran kementerian lembaga lain juga kan kadang-kadang memberikan informasi juga lewat jalur call center BNN itu. Kemudian ketika ada laporan kasus di Kota Depok pasti diteruskan kami gitu. Kami lidik gitu. Ini menarik juga Pak Andi sebenarnya karena kan masalah kontroversi rokok vape atau vape ini ya, itu kan memang sedang marak di Ya, anak muda begitu ya. Bahkan kita juga berita terbaru di Singapura juga sudah dilarang untuk ya, masuk begitu ya Pak betul. Andi. Kalau sejauh ini di Depok sendiri itu apakah sudah pernah ada ditemukan begitu di toko-toko ternyata memang mengandung ketamin atau bagaimana gitu, sehingga saat itu concernnya di situ. Dalam beberapa minggu terakhir ini memang teman-teman di pendidikan di pemberantasan diperintahkan oleh Kepala BNN Kota Depok, kami juga menindaklanjuti himbauan dari BNN Pusat. Kita memang sedang apa istilahnya lidik ke tempat-tempat penjualan vape itu, vape store itu. Kami memastikan itu kandungan vape-nya beneran
beneran murni apa nikotin, Ya. nikotin atau dengan zat kimia tertentu yang tidak masuk ke dalam penggolongan narkotika atau ada zat lain. Gitu. Memang itu sedang kami selidiki. Seluruh BNN kota, kabupaten seluruh Indonesia dan BNP semua diminta untuk turun ke lapangan, khususnya di teman-teman pemberantasan ya, penyidik ya. Kami memang diminta untuk itu untuk mengawasi dan kemarin kepala BNN yang baru juga sudah mengeluarkan arahan kebijakan bahwa kita perlu duduk bersama sebelum kita melarang peredaran vape di Indonesia. Mungkin untuk sampai seperti Singapura yang menetapkan vape sebagai narkotika, kita perlu tahapan-tahapan lebih lanjut, kita perlu gali lebih lebih dalam kan sebenarnya. Kecuali kalau perusahaan-perusahaan vape itu mungkin sudah bisa mengidentifikasi, sudah bisa memverifikasi laporan ke Badan POM dan BNN bahwa produk yang kami keluarkan ke masyarakat itu murni bebas dari narkotika, tapi murni nikotin misalnya, murni nikotin, murni zat-zat kimia yang tidak menyebabkan kecanduan, yang tidak menyebabkan penurunan kesadaran, tidak menyebabkan perubahan susunan saraf otak, dan jelas tidak menimbulkan ketergantungan. Nah, mungkin kita bisa bisa berbeda kebijakan dengan Singapura ya, seperti itu. Tapi kan yang kami awasi ini kan kemungkinan adanya zat-zat terlarang yang masuk ke dalam penggolongan narkotika, masuk ke situ, masuk di apa suntikan ke vape gitu kan. Karena kan kalau vape itu kalau nggak salah kan zatnya kan cair ya, liquid ya, Ya. liquid. Karena di tahun 2016 2017 tuh dulu pernah ada tuh BNN tuh berhasil mengungkap adanya peredaran narkotika cair, yaitu sabu cair. Jadi bentuknya itu ditaruh di dalam botol air mineral, dijualnya itu di tempat-tempat hiburan malam dengan harga yang fantastis. Hmm. Kalau nggak salah 500.000 itu satu botol. Dijual di pasaran nggak mungkin karena harga 500.000 pasti orang males beli. Tapi itu dijual di tempat-tempat hiburan malam, tempat-tempat dugem. Pasti mereka beli di situ karena kan haus, ya kan? Kemudian dan rata-rata kan pengunjung tempat-tempat hiburan malam itu kan pasti orang-orang yang berkantong tebal ya. Pasti mereka bela tuh apa? Mereka rela bela-belain beli air minum seharga 500.000. Lantas setelah digerebek oleh BNN dan air mineral itu kita kita bawa ke laboratorium, ternyata positif mengandung sabu cair. Nah, dikhawatirkan ya waktu itu ya 2016 2017 ini yang kita tangkap itu merupakan fenomena gunung es yang di luar lebih banyak lagi yang diedarin ke masyarakat dalam bentuk itu liquid itu disuntikin ke vape seperti itu. Mhm. Kita sih nggak berharap seperti itu ya, tapi kan namanya kewaspadaan kan perlu seperti itu. Ya, oke. Ini saya mau bertanya kembali yang sebelumnya Pak Andi ucapkan nih terkait rehabilitasi. Nah, kalau Mas Andi sendiri ini terkait pengguna narkoba ya, itu apakah lebih efektif direhabilitasi dibandingkan penjara atau keduanya ini sama-sama memiliki kontribusi masing-masing ini untuk pengguna? Kalau untuk menimbulkan efek jerah sebetulnya di penjara. Cuma kan ketika kita melihat over capacity di dalam lapas dan di rumah tahanan yang berada di seluruh Indonesia, kayaknya untuk sekarang ini sangat sangat tidak efektif. Jadi kita kembali ke rehabilitasi. Ya, apalagi namanya penyalahgunaan narkoba itu kan mereka kan kadang-kadang banyak yang dijebak. Mereka kadang-kadang nggak bawa barang. Jadi apa namanya cuma jebak doang. Coba-coba misalkan karena pertemanan, tuh lagi ada masalah ya, gua ada masalah nih. Pakai nih. Nah, itu kan rata-rata kan itu dari hal-hal kecil seperti itu yang menyebabkan orang dari jatuh dan akhirnya terus jatuh ke dalam penyalahgunaan narkotika yang mulai teratur pakai nih sampai dia benar-benar nggak bisa lepas. Nah, Mhm. dan ketika dia fakta seperti itu, maka BNN sejak tahun 2000 tadi yang saya katakan sejak tahun 2013 lah 2013 2014 sampai sekarang nih kita mengambil kebijakan karena penyalahgunaan narkotika itu wajib untuk direhabilitasi. Karena kan kita apa ya istilahnya kita wajib memberikan layanan itu dan kita juga didukung oleh pemerintah dan negara. Anggaran itu gratis. Anggaran untuk menjalani rehabilitasi di sana-sana rehabilitasi milik BNN seluruh Indonesia itu ditanggung oleh negara, ditanggung oleh pemerintah, jadi gratis. Jadi kalau
bicara efektif ya lebih efektif di rehabilitasi sebetulnya. Walaupun tingkat relapse-nya ya masih tinggi ya. Tapi sebetulnya relapse-nya itu atau angka seseorang yang mantan pecandu untuk jatuh lagi ke dalam Iya. penyalahgunaan narkotika itu sebetulnya lebih disebabkan oleh faktor luar, bukan karena lemahnya metode layanan rehabilitasi yang dijalankan BNN, bukan. Karena kalau metode layanan rehabilitasi yang dijalankan oleh BNN itu sudah mengacu ke standar UNODC, sudah mengacu ke standar layanan kesehatan PBB di bidang penanganan layanan rehabilitasi. Jadi kalau sampai relapse itu lebih karena faktor luar, lebih karena pertama faktor luar itu adalah dukungan keluarga, kedua dukungan masyarakat, ya. Dukungan keluarga ketika seseorang mantan pecandu misalkan lepas dari layanan rehabilitasi BNN yang di Lido, kami kembalikan ke rumah, ya, bertemu dengan keluarga, maka keluarga harus mendukung. Dalam arti apa? Si mantan pecandu itu ganti nomor HP-nya. Jangan pakai HP yang lama. Jangan pakai HP yang lama, jangan pakai nomor WA yang lama. Jadi dia harus berganti. Kedua, kalau memungkinkan, satu keluarga itu ikut si mantan pecandunya itu harus pindah rumah. Cari rumah yang baru, ya, yang jauh dari lingkungan pergaulan si mantan pecandu itu. Karena kalau dia masih di sekitar-sekitar situ, ya ketika mantan pecandu itu nanti ketemu masalah berat misalnya, pasti yang diingat dalam benak pikirannya kenikmatan sesaat ketika saya ditimpa masalah, saya ditawarin teman pakai narkotika kayaknya enak banget, bisa fly, bisa lupa sejenak dari masalah saya gitu. Jadi dia jatuh lagi, terus jatuh lagi dan jatuh lagi. Nah, maka kalau memungkinkan pindah rumah. Nah, itu kan faktor dari keluarga. Bagaimana dengan faktor masyarakat? Sama faktor masyarakat. Kami berharap ketika mantan pecandu itu kembali ke lingkungan keluarganya, masyarakat sekitar juga harus mendukung. Mendukung dalam arti apa? Harus berani menyatakan lingkungannya bersih dari namanya masuknya kurir atau bandar atau mungkin lingkungan anak-anak muda yang rusak, yang senang tawuran misalkan, yang senang kumpul-kumpul, kemudian pakai bareng. Nah itu masyarakat harus serentak gitu. Kalau masyarakat nggak mendukung upaya si keluarga ini, untuk mendukung mantan pecandunya supaya nggak jatuh lagi, agak sulit juga gitu. Kedua faktor itu yang mesti dipahami oleh keluarga dan masyarakat sekitar rumah tinggal si keluarga itu. Jadi untuk kepentingan bersama sebetulnya. Karena kan kami berharap angka relapse itu benar-benar bisa ditekan. Kalau kita bicara, tapi kan bisa aja tuh si pengguna narkoba nanti dapat masalah kemudian dia jatuh lagi. Ya kalau sebenarnya kalau bicara masalah setiap manusia kan pasti punya masalah. Kan? Ya. Entah masalah dalam kerjaan, entah masalah dalam pergaulan dengan teman, masalah dalam keluarga. Tapi kan eh, faktor-faktor yang di luar seperti itu kan perlu kita hilangkan, misalkan eh, kemana dengan lingkungan, dengan circle yang lama, misalkan seperti itu. Kemudian adanya barang masuk di lingkungan RT, RW, seputar situ, atau kelurahan sekitar situ, nah itu kan yang perlu kita tekan. Nah tentunya dalam hal ini perlu dukungan masyarakat. Ya. Misalnya kalau di BNN itu kan ada namanya Direktorat Peran Serta Masyarakat. Tugas dari Direktorat Peran Serta Masyarakat itu ya membangkitkan peran serta masyarakat, terutama masyarakat sekitar keluarga-keluarga yang bermasalah seperti itu supaya mereka bisa mendukung gitu. Itu sih sejauh ini yang Mhm. apa? Berarti memang ini, tugas dan juga PR banyak pihak begitu Betul, ya. betul. Keluarga juga itu memiliki peran Ya, yang sangat, besar. Dan membahas terkait, rehabilitasi ya. tadi Pak Andi, itu kan, apa ya, kunci untuk benar-benar membuat orang, jera begitu Ya, ya, tidak hanya sekedar dihukum. Nah, ini juga cukup menarik Pak Andi karena kan, masyarakat kan kalau melihat, pemberitaan gitu ya, melihat ada, berita selebriti berkali-kali ya, terjerumus ke jebakan yang ya. sama begitu. Itu kira-kira bagaimana, Pak Andi? Ada tidak kasus, mungkin di Depok juga begitu ditemukan kasus yang dia itu ingin direhabilitasi tapi ternyata supaya terhindar begitu dari Mhm. hukuman penjara. Ada tidak ditemukan seperti itu, Pak Andi? Kalau yang sejauh yang saya ketahui ya,
Kalau untuk di Depok belum ya, kalau mungkin kalau di kota lain ada ya. Artinya ketika seseorang datang ke BNN, malah malah kalau yang saya lihat ini sekarang ini di BNN ini ya, orang itu malah nggak mau direhab ke kami. Contoh ya, contoh ketika ada keluarga nih datang laporan kami, anggota keluarga saya nih si anak saya nih si A si B ini kayaknya makan narkoba, tolong direhab dong. Ya sudah Bu, silakan diantar aja anaknya ke sini untuk menjalani kalau di kami kan rehabilitasi rawat jalan ya, karena kami kan nggak ada rawat inap. Kalau rawat inap kan mesti kami rujuk ke Lido. Itu yang ada ya, satu kali, dua kali masih mau datang. Nanti ketiga kali, keempat kali udah nggak mau datang. Si anaknya ini. Sama seperti ketika misalkan mantan pecandu yang selesai menjalani layanan rehabilitasi rawat inap di Lido, ketika dikembalikan ke kami, ke keluarganya gitu ya, terus kami diperintahkan untuk memonitor, memonitor si pengguna itu, jangan sampai pengguna itu relapse, jatuh lagi. Kami kan pasti langsung, tim kami sih langsung datengin rumah keluarganya itu, kami pantau. Dan kami minta si keluarganya itu untuk nganterin si mantan pecandu itu untuk ya melaporkan kondisinya lah. Ada kemungkinan relapse lagi enggak gitu kan. Atau ya untuk mungkin kami menyediakan layanan psikologi juga ya, konselor, mengantisipasi si mantan pecandunya ini timbul masalah dan mengantisipasi jangan sampai relapse lagi. Nah, faktanya apa? Mereka diminta datang satu kali, dua kali masih mau, tapi ketiga kali udah nggak mau datang. Sultan memonitor gitu. Kewajiban kami untuk monitor jangan sampai nih si mantan pecandu ini jatuh lagi, relapse lagi. Jadi rata-rata itulah yang membuat kami juga kadang-kadang bagaimana ya? Ini kan kewajiban kami. Kami kan hadir sebagai representasi dari pemerintah dan negara kan memberikan layanan rehabilitasi baik yang untuk yang apa pecandu yang coba-coba ya, coba-coba atau aku pakai dengan yang mantan pecandunya pun juga kami ingatkan apa yang datang kami masih males-males gitu kan. Cuma sekali dua kali habis itu terus nggak pernah ini lagi. Makanya kami kan dimonitor oleh BNP tuh, BNP Jawa Barat. Gimana Depok ini yang mantan pecandu nih? Wah, kami cuma terima satu kali dua kali datang ke kami tapi habis itu terus nggak datang lagi ke sini loh. Gimana? Jadi sebenarnya kami itu terbuka lebar gitu. Bisa nggak? Sampai sekarang kami belum tahu apa yang menyebabkan mereka malas datang ke Bengkulu Depok. Apakah mereka takut ditangkap? Enggak. Justru layanan kami itu sangat-sangat humanis. Siapapun masyarakat yang datang ke kantor kami nggak pernah kami proses, nggak pernah kami proses hukum, nggak pernah kami tangkap, gitu kan. Malah kami berikan layanan rehabilitasi gratis, gitu kan. Kalau masih bisa dilayani dengan metode rawat jalan ya kami layani. Kalau nggak bisa kami rujuk untuk dapat layanan rawat inap di Lido seperti itu. Berarti ini tetap menjadi PR juga ya Pak untuk Iya, mendorong justru pecandunya nih yang iya, didorong untuk jangan takut untuk ke sini iya. gitu ya. Mhm. Di berbagai kesempatan teman-teman kami penyuluh ya memberikan informasi ke masyarakat. Tahan intinya teman-teman penyuluhan itu memberikan edukasi ke masyarakat. Kalau ada Bapak Ibu anggota masyarakatnya yang jatuh ke dalam penyalahgunaan narkoba, baik itu coba-coba, tak terpakai ataupun yang kecanduan, silahkan dibawa ke BNN. Tidak akan diproses hukum. Yang ada kami punya kewajiban untuk memberikan layanan rehabilitasi. Ya rawat jalan kan tentunya kan kita berikan asesmen ya. Kita mau lihat seberapa jauh nih jatuhnya si anggota keluarga itu, apakah baru coba-coba, Iya. teratur pakai atau memang udah kecanduan berat nih. Sudah terjebak begitu ya. Ya, Dan untuk informasi kepada masyarakat ini yang menonton mungkin khususnya yang di wilayah Depok ini Pak, berarti tadi saya ulangi lagi gratis ya untuk gratis, rehabilitasi ya? gratis. Ya. Oke. Nah Pak, ini membahas terkait pemberantasan narkoba masih di Depok ini Pak. Ya, Ini apakah ada koordinasi juga dengan TNI atau dengan polisi saja sudah cukup sejauh ini? sejauh ini kami selalu koordinasi dengan berbagai instansi di Kota Depok ya. Seperti pengungkapan kasus di akhir tahun 2023. Kami mendapatkan laporan dari masyarakat, karena penyidik kami kan PNS, 2 orang. Kami minta bantuan dari teman-teman marinir, karena ternyata
ada ganja seberat 3 kilogram masuk ke dalam area perumahan. Nah, di dalam perumahan itu, sebelum masuk ke perumahan itu kami koordinasi dengan marinir kan, marinir minta tolong bantuannya untuk nangkap untuk proses tetap diproses di kantor kami. Ya sudah, akhirnya bersama dengan marinir nangkap, akhirnya kita lakukan proses interogasi di pos masyarakat, di salah satu pos ronda di masyarakat itu dilakukan interogasi, langsung kita bawa ke sini dan sudah. Marinir hanya bantu menangkap, selanjutnya untuk proses di kantor kami, akhirnya sampai kami benar-benar bawa ke kejaksaan dan kejaksaan bawa ke pengadilan. Waktu itu barang buktinya berupa ganja seberat 3 kilogram. Itu merupakan temuan luar biasa untuk tingkat kami ya. Kejadiannya di penghujung 2023, sekitar bulan Desember 2023 waktu itu. Kami udah gelar konferensi pers kalau masyarakat mau lihat cuplikannya di YouTube, mungkin masih ada ya. Kalau nggak salah itu dulu di YouTube-nya, maaf kalau saya sebutkan, YouTube-nya TV One sudah ada, TV One News sudah ada tuh prosesnya itu di tahun 2023. Kami mengundang beberapa media massa untuk apa namanya, untuk mengikuti bahkan sampai ke konferensi pers yang kami gelar di bawah juga kami undang. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhannya si kurirnya udah menjalani proses hukum. Sekarang kalau nggak salah masih menjalani hukuman tuh di kami dari pihak kejaksaan nitipkannya ke rumah tahanan Kota Depok. Kalau nggak mungkin kan nanti ya ditaruh di lapas. Ya karena tergantung vonisnya ya, vonis hukumnya berapa tahun tuh. Dan ini juga Pak Andi mungkin yang sudah ditunggu juga gitu ya untuk para penonton. Dan ini highlight kita pada hari ini, Pak Andi. Ya. Pak Andi sendiri melihat dari berbagai macam apa ya kesadaran masyarakat sejauh ini dan juga segala macam dukungan dan juga usaha yang sudah dilakukan oleh BNN, pemerintah dan juga Bapak Presiden begitu. Apakah bisa Indonesia nanti benar-benar bebas dari yang namanya ancaman narkoba, Pak Andi? Dan kira-kira nih kan kita bisa menuju hampir bebasnya lah begitu. Melihat dukungan yang begitu besar dari pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Presiden Pak Prabowo Subianto dan dukungan yang diberikan melalui pembentukan Des Pemberantasan Anti Narkoba yang dikoordinir oleh Kemenko Polhukam, kemudian juga dengan besarnya peran serta masyarakat yang kami harapkan terus diberikan ke BNN ya, ataupun jajaran kementerian lembaga yang terlibat dalam Des Pemberantasan Narkoba, saya yakin itu akan tercapai. Jadi artinya masyarakat nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut untuk memberikan laporan maraknya peredaran narkoba. Entah itu ke BNN langsung, entah itu ke teman-teman di kepolisian, entah itu Polsek, Polres, Polda misalkan, atau ke BNNK, kabupaten, atau ke BNP seluruh Indonesia, ya silakan berikan laporan. Dan kalau di kami jamin kerahasiaan identitas pelapor. Kami jamin identitas pelapor, cuma yang kami harapkan ada nomor HP ya, nomor HP atau nomor yang bisa dihubungi untuk hanya untuk konfirmasi saja, apakah benar seperti karena kan ketika ada laporan masyarakat yang masuk kan perlu kami dalami lagi nih, bahkan kami perlu menerjunkan beberapa anggota untuk misalkan untuk mengintai sasaran rumah yang diduga adanya terjadi transaksi narkotika atau mungkin aktivitas laboratorium atau aktivitas yang mencurigakan gitu. Ya kami sangat mengharapkan itu. Kalau dari dukungan masyarakat tuh kami benar-benar mengharapkan ya. Kalau pemerintah kan udah jelas nih udah ada Des Pemberantasan Narkoba, kami sangat mengapresiasi, bersyukur ya, terima kasih kepada Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo itu langsung masukin ke dalam salah satu bagian dari Stacita ya, Stacita poin ke berapa itu, poin 7 atau poin 8 kalau nggak salah. Belum menekankan banget, pokoknya namanya pemberantasan narkoba itu harus benar-benar hilang dari harus benar-benar didukung dan peredaran narkoba itu harus hilang, penyalahgunaan itu harus hilang. Terakhir dan terpenting ini Pak Mas Andi kepada para penonton, himbauan mungkin untuk masyarakat terutama generasi muda agar
jangan terjebak lagi begitu dengan narkoba dan tadi, sudah disampaikan juga ke Pak Andi bahwa tidak direhabilitasi terbuka lebar di Ya, sini ya Pak Andi dan, ya, tidak dihukum juga begitu ya. ya. Mungkin himbauannya Pak Andi? Himbauan dari kami, dari Badan Narkotika Nasional Kota Depok, kepada seluruh masyarakat, eh, jauhi penyalahgunaan narkoba. Jika ada anggota kelompok masyarakat yang mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan, jangan takut untuk datang ke kantor BNN Kota atau Kabupaten seluruh Indonesia, atau kantor BNNP seluruh Indonesia, atau bahkan kalau memungkinkan ke BNN Pusat Jalan Merdeka, Cawang. Silakan berikan laporan dan identitas kelompok masyarakat akan dirahasiakan, ya, akan kami rahasiakan. Jangan takut, ya. Bersama-sama kalau masyarakat bersama-sama udah teguh untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pasti kita bisa. Ya, pasti kita bisa untuk menuju Indonesia bersinar seperti yang kita idamkan bersama. Gitu. Oke, terima kasih Mas Andi atas waktunya. Semoga kita semua di sini pasti berharap Indonesia benar-benar bisa bebas Ya. dari yang namanya narkoba dan kita kan mau menuju Indonesia emas. Ya, semoga generasi muda terbebas dari terbelenggu lingkaran setan narkoba. Sekali lagi terima kasih Mas Andi atas waktunya bersama kami. Dan juga Sobat Holopis, terima kasih banyak sudah menyaksikan kami di ruangtamuholopis.com. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Saya Brenda Iskrina pamit undur diri. Holopis.com bersama untuk Indonesia.